Sobat ceria dimanapun sobat berada. Nah, kali ini kita berada di sentra oleh-oleh Siola. Jadi Siola itu di Surabaya, di tempatnya di UPTSA, mallnya pelayanan publik kalau di Surabaya. Di sini ada banyak sekali barang-barang produk-produk UMKM di Surabaya yang sudah diseleksi dengan baik. Nah, ini sobat ceria bisa lihat mampir sini. Nah, kebetulan kita kedatangan satu tamu spesial, inspiratif. Nah, tepuk tangan ini yang di belakang kamera ini ya, untuk Pak Ahmad. Monggo Pak, bisa diperkenalkan. Kenalkan, nama saya Ahmadi. Saya di Surabaya sering dipanggil Mas Ucil ya. Mungkin kalau orang dinas dan teman-teman UKM lebih mengenal saya dengan sebutan Mas Ucil. Oh, Mas Ucil. Iya, Mas Ucil. Nama keren. Nama keren ya, Pak Iya. ya. Oh, malah itu yang bikin nama tenar itu. Iya. Jadi di mana-mana kalau sebut Mas Ahmadi itu jarang kenal. Jarang kenal. Kalau Mas Ucil gitu teman-teman UKM mungkin apa namanya itu udah berarti nama showbiznya udah Mas Ucil berarti Iya. nama showbiznya. Nama Oke. Nah, bisa diceritain sedikit nggak kenapa kok apa namanya muncul dari nama itu gitu, panggilan nama Mas Ucil gitu. muncul dari itu, awalnya itu dari panti. Itu saya kan pernah mengikuti pelatihan menjahit di Bangil yang apa namanya ikut dinas sosial selama 1 tahun. Dinas sosial ya. Iya. Oke. Setelah itu di Bangil itu dilatih menjahit. Di situ ada menjahit baju, terus bordir, ada apa namanya sablon. Nah, di situ saya memilih keterampilan menjahit. Menjahit itu ya. Disitulah saya mulai apa namanya mulai bisa bekerja. Bekerja ya. Oke. Pada awalnya saya kan pengangguran, saya dari desa, dari Jember, dan pada awalnya saya pengen sekali apa namanya bekerja, pokoknya bekerja. Bekerja ya. Ya, keluar dari apa namanya dari desa itu bagaimana. Oh gitu ya. Loh berarti Pak Ahmadi ini dari masuk Surabaya tahun berapa Pak? Saya masuk Tidak Surabaya. Surabaya tahun 2005. 2005. Awalnya Oke. saya dimagangkan dari panti di Surabaya. Ya kebetulan di sana juga saya mengerjakan handicraft. Setelah bekerja di Surabaya itu handicraft, setelah itu saya awalnya itu apa namanya tidak kepikiran kalau punya usaha, kan pokoknya saya bisa bekerja. Yang gitu. penting kerja dulu Iya, ya pokoknya bisa ya. menghidupi saya diri sendiri. Belum punya kepikiran untuk kawin, Masih belum ya. belum punya. Oke. Pokoknya bisa mandi. Terus setelah saya bekerja di situ apa namanya selama sekitar 3 tahunan itu saya memutuskan untuk berhenti dan saya menikah dan saya buka usaha sendiri. Oh gitu. Iya. Dulu kerja di mana Pak kalau boleh tahu? Saya di Sidosemo. Sidosemo. Oke. Sidosemo Indah. Itu berarti Iya. apa? Kayak industri atau gimana? Di situ home industry, tapi di situ apa namanya pekerjanya semua disabilitas. Oh, disabilitas memang ya. Iya. Oke. Industrinya dia mengerjakan apa ini? Macam-macam. Di situ ada tas, ada baju. Oh gitu. Iya.
Berarti waktu yang Pak Hamadi cerita apa istilahnya mendapat pelatihan itu sudah di Surabaya atau masih di Jember di desa? Pelatihan saya di Bangil. Oh, dipanggilnya ya. Di Oke. Bangilnya, di Pasuruan. Berarti sudah bawa modal skill ya istilahnya ya, modal skill. sudah ada modal kemampuan berangkat ke Surabaya gitu ya. Iya. Oke. Oke. Kemudian nah, ini Pak, ini kan saya sudah melihat tas ini ya. Ini yang produk terbaru ini, Pak. Iya. Ini produk-produk terbaru. Terbaru. Oke, ini berarti tas ini ya, tas Iya. kayak tas wanita gitu ya. Saya mengerjakan itu tas, dompet, juga souvenir pernikahan. Oh gitu ya. Iya. Ini untuk bahan-bahannya semua pakai kain begini atau ada kayak kulit juga gitu? Kalau kulit juga ada. Kulit biasanya buat anunya aja, buat kombinasinya. Gitu ya, buat kombinasi ya. Iya. Oke. Bagus sih, Pak. Oke. Nah, ini kemudian mereknya, Pak. Dari mereknya yang Bapak pakai ini apaan? Kanta. Kanta. Apakah ada artinya? Artinya cantik. Oh, Kanta artinya cantik. Iya. Dari bahasa mana itu, Pak? Bahasa Sakerta. Oh, Sanskerta. Iya. Oke. Iya. Berarti Kanta itu dalam bahasa Sanskerta artinya cantik. Wah. Kok bisa kepikiran itu yang ngomongin siapa, Pak? Ini pasti ada idenya nih, promotor idenya ini. Ya idenya ya dari istri. Oh, dari istri. Iya, istri. Oke, luar biasa. Boleh tanya, Monggo, Pak. Monggo videografer. apakah nama cantik itu untuk produknya atau apa, Pak? Idenya seperti itu. Ya idenya itu apa namanya, cantik. Ya kita harus buat produk ya harus yang maksudnya yang yang cantik. berkualitas dan cantik gitu. Oke, siap. Bisa diterima videografer? Oke. Baik. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan sudah kita bahas dari brandnya, kemudian dari apa namanya, cerita sedikit ya dari belakang. Nah, kenapa kok akhirnya memutuskan untuk sudah saya tak keluar dari industri itu, kemudian saya Bapak membuat usaha sendiri itu apa yang memotivasi waktu itu? Yang memotivasi nomor satu, saya sudah bisa dan saya apa namanya ya juga ingin berkembang, maksudnya saya yakin bahwa saya bisa nih. Gitu ya. Oke, Iya. luar biasa. Berarti harus yakin ya. Ya saya yakin ya. Berarti harus yakin bisa. Berarti itu yang membuat kita Iya. mampu untuk terjun ya. Iya. Oke. Nah, ini penjualannya kemana, Pak? Untuk penjualan kita ada kayak di Facebook, di WhatsApp, di Instagram. Setelah itu kita juga ikut pameran-pameran UKM. Kayak Pameran-pameran di mana, Pak? saya pernah mengikuti pameran kayak di Inacraft di Jakarta. Oh, Inacraft Jakarta. Ya, Oke. kayak kemarin nih di apa namanya di Kementerian Hari Disabilitas, alhamdulillah juga mewakili Jawa Timur tahun 2018. Wah, oke. Mewakili Jawa Timur ya ini ya. Wah, luar biasa. Nah, ini kalau sempat diajak pameran sama Disperindak juga? Dinas Sering. Perdagangan? Ya, Di sebelum bawah? pandemi. Oh, kemana aja, Pak? Yang selama ini, Pak? Ya, kayak di sekitar Surabaya sana. Oh, sekitar Surabaya ya. Oke. Surabaya. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya? Iya. Ya, Hasilnya- hasilnya alhamdulillah lumayan, Pak. Lumayan ya. Untuk apa namanya, kita juga di situ bisa promosi, kita dapat pelanggan. Yang penting kan kita bisa promosi, bisa mengenalkan produk. Iya. Berarti ini langganan sudah banyak ya, Pak ya? Alhamdulillah langganan sudah. Oke. Nah, ini selain pameran gitu, tadi kan selain pameran, kemudian ikut-ikut yang di pameran-pameran tempat lain, di mana lagi, Pak? Mungkin ada yang dititip-titipkan gitu? Kita ke sentra kayak di PGS Pasar Turi Oh, gitu. di Jadi PGS kita sentra menyetor ya. setiap sebelum pandemi, setiap apa namanya, setiap bulan pasti kita Selalu kirim ya? Selalu kirim, Itu ya. sebelum pandemi. Iya. Nah, ini sekarang kita ngomong, ini kan kita lagi pandemi ya, Pak? Iya.
gimana Pak usahanya Bapak, kemudian cara untuk survive atau bertahan selama pandemi? Kalau selama pandemi ini ya, kalau untuk kayak omset itu menurun 80%. Oh, menurun Kayak 80% omset, ya. iya. Oke, oke. Ya untuk cara kita buat produk baru dan kita lebih ke aktif ke media sosial. Media sosial Iya. ya. Berarti Soalnya kan kalau kayak acara-acara nggak ada. Kayak di iya internet itu sih. tadi. Iya, pameran pun juga pandemi gini kayaknya juga Nggak ada. banyak yang nggak jalan itu. Iya. Berhenti Oke, semua. oke. Jadi kita harus buat apa namanya model-model terbaru, Oh, kesempatan gitu. kita kayak gini. Nah, oh iya, saya mau tanya. Ini waktu mengerjakan ini apakah Bapak dibantu pegawai gitu? Itu dikerjakan saya dan istri saya ada 2 pegawai. Dua pegawai. Iya. Oh, Itu yang khusus mengerjakan kayak souvenir. oh begitu ya. Iya. Oke, oke. Nah, itu kalau pandemi apakah mereka dirumahkan atau tetap Bapak pekerjakan? Ya sementara ini dirumahkan dulu, Pak. Dirumahkan dulu ya. Iya, soalnya Oke, kan oke. nggak ada pesanan juga. Ada ya, kalau kita ada pesanan kita panggil lagi gitu. Mau tanya, Silakan videographer. Pak Ahmad, apakah yang di rumah tadi kan ada yang bantu 4 orang Pak ya? Sekitar 2, karyawan 2 ya. Sama istri juga Pak ya? Istri juga mengerjakan. Apakah orang yang bantu itu juga penyandang disabilitas juga? Tidak, Tidak ya? tidak. Oh, Jadi orang sekitar kita memanfaatkan apa namanya orang sekitar. Jadi garapannya itu diambil kalau pagi sama setor souvenir. Ya, sistem store gitu Pak? iya. Hmm. Jadi ambil sama setor nanti untuk bayarannya setiap Sabtu. Sabtu. Gajiannya ya. Oke, oke, oke. Cuman sekarang ya berarti cuma sudah dikerjakan sendiri gitu Iya, ya. kerjakan sendiri kan sekarang Oke. sementara. Tapi maksudnya tetap masih bisa bertahan gitu ya, Pak? Maksudnya untuk Ya hidup, alhamdulillah sering. bisa ya. Oke, Masih bagus lah apa namanya? Masih ada aja permintaan. gitu ya. Untuk Penjualan souvenir. online gimana, Pak? Online ya alhamdulillah. Oh, berarti Jalan. lancar ya Lancar, ya. online-nya ya. Oke. Nah, berarti omset turun banyak ya, Pak ya selama pandemi ya? Iya, selama pandemi ini turun banyak. Sebelum pandemi itu bisa sekitar 20-an. 20 juta per bulan gitu Iya, ya. per bulan. Oke. Kalau- Berarti turun 80%. Ya lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Cuman tinggal di bawah 5 juta, Pak. Ya soalnya kan pasarnya juga tutup. Iya sih, memang sih. Ya berarti memang harus mengencarkan Iya. online ya, Pak? Iya online. Soalnya Betul. kan omset yang banyak itu dari pasar. Oke, oke. Nah, sama ini, Pak. Pernah nggak kayak ada yang meragukan Bapak gitu? Kalau yang meragukan itu pasti banyak. Untuk awal-awalnya itu biasanya contohnya aja kayak belanja. Mm-mm. Kayak belanja kita lagi maksudnya ango-ango di depan pintu itu pasti hati reken itu udah pasti kalau awal-awalnya Oh, saya gitu masuk ya? situ. Oke. Mesti kadang bosnya, wes kok ono apel apa itu, mesti kan Oh, cuma gitu. gitu. Awal-awalnya. Tapi kan kita sudah apa namanya? Kayak gitu sudah terbiasa, jadi sudah Terbiasa. kayak kaget. Nggak kaget ya. Nah, itu kan kalau di kehidupan biasa Iya. normal ya, maksudnya kehidupan pribadi ya. Iya. Kalau di kehidupan usaha ini, Pak, apakah juga ada istilahnya kan pasti ada orang mencibir saya gitu loh, Pak. Iya, biasanya ada. Hanya Biasanya ya, Pak? ada itu meragukan ini karya maksudnya karya saya atau belum. Tapi mereka setelah tahu, mereka biasanya lihat dulu di media sosial, terus biasanya datang di rumah maksudnya dari teman ke teman dengar, oh iya itu ya. Akhirnya ya. Akhirnya Itu. Jadi percaya. oke, Ya. baik. Oke, Pak. Nah, sekarang ini ya memang ini pandemi memang nggak berat ya, Pak ya. Tapi Ya. apa, Pak, harapan atau impian yang ingin Bapak capai gitu? Kalau impian saya, kepenginnya saya punya apa namanya, bisa mempekerjakan teman-teman khususnya disabilitas. Harapan saya pengennya gitu, Pak. Kalau Gitu ya. sudah pandemi selesai gitu. Oke. Berarti itu yang ingin dicapai ya. Iya. Tanya lagi, Monggo, videographer. Pak Ahmad, apakah penjualannya sampai di luar Jawa, luar negeri, itu pernah Pak? Kalau luar negeri belum. Belum pernah. Kalau langganan tetap itu kita ada di Jakarta Jakarta, dan di Malang, Malang. Kalimantan Luar pulau sudah pernah Pak ya? sudah pernah. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal luar pulau, pembeli paling banyak dari mana, Pak? Biasanya
pembeli paling banyak dari Kalimantan Kalimantan dan, ya. dan Jakarta. Oh, yang paling banyak. oke. Itu pribadi atau kayak institusi gitu, misalnya kayak Biasanya dinas? kita mengerjakan pribadi. Oh, pribadi Biasanya ya? kita mengerjakan punya dia, tapi nggak pakai label. Jadi Oh, nanti tanpa dikasih merek label. gitu ya. Iya, Oke, dikasih oke. merek sendiri. Wah, ya, dia. lumayan berarti, Pak. Iya. Karena itu pasti pemasaran pasti banyak itu, jumlah banyak itu. Gitu. Karena dijual lagi. Oke. Iya, sana juga dijual lagi. Itu sudah bilang ke Bapak ya? Iya, Memang itu jauh-jauh dari Jakarta, cuma nemuin saya pengen Oh, roh. gitu. Kemarin kan ketemu di Jakarta pameran itu 2018 hari disabilitas, itu ketemu di kementerian. Terus itu dari Jakarta ke rumah saya, itu langsung pesen-pesen terus selanjutnya lewat gitu ya. telepon. Pak, itu yang teman-teman disabilitas, apakah sudah punya keterampilan untuk menjahit itu, Pak? Kalau teman-teman rata-rata banyak yang berdagang dan penjahit baju yang banyak. Ada baju. Iya. Mungkin nanti rencananya Bapak kalau mengajak itu melatih dulu atau yang sudah ada? Rencananya ya pengen melatih dulu. Melatih dulu. Dilatih Maksudnya lagi ya. ngasih pelatihan itu teman-teman yang dari panti. Biasanya yang keluar dari panti kan bingung dari kerja dan kayak skillnya kan belum, skill dan mental kalau disabilitas biasanya kan masih maksudnya belum gitu loh. Mumpuni. Iya. Pengennya gitu ngasih Jadi pelatihan. diupdate dulu ya, Pak. Iya. Nah, sama ini Pak, sebelum kita masuk ke sesi terakhir nih, apakah peralatan yang Bapak pakai itu memang seperti yang dipakai orang pada umumnya, orang normal gitu, atau sudah dimodifikasi gitu Pak? Biasanya kalau disabilitas itu sudah Modifikasi ya? dimodifikasi. Kalau sepeda motor biasanya pakai kayak roda 3 gitu Ya ya. kan kalau kayak peralatan menjahit itu bagaimana Pak? Kalau peralatan menjahit alhamdulillah saya tidak cuma diganjel aja. Oh gitu. Bawahnya dikasih papan yang lebih Tam- tinggi buat gitu ya. dinamonya gitu aja. Oke. Berarti kayak ininya ya, kayak Iya, pedalnya yang dinamo tadi itu dinaikkan pancarannya gitu itu, ya? iya, Oke, dinaikkan. ya. Berarti tetap ada modifikasi sedikit gitu ya? Iya. Oke, nah ada kendala nggak Pak selama melakukan usaha? Kalau dulu awal-awalnya ada kendala, kendalanya di transportasi Oke. dan pemasaran kalau dulu. Sekarang gimana Pak? Alhamdulillah kalau sekarang kan gampang, sudah ada ojek online itu, jadi kita kalau jadi- belanja banyak itu biasanya sewa mobil kayak angkutan umum itu kita sewa, kayak belanja kayak di Pulaan bahan kayak di kain gitu ya? Kapasan, kayak di Pasar Atom Iya, gitu, iya. bawa sewa mobil. Sewa mobil ya. Tapi Berarti kalau sedikit biasanya ya pakai Gojek gitu ya? Iya, Gojek. Oke. Nah, sekarang ini kan mungkin teman-teman yang sesama disabilitas kan mungkin masih banyak yang mungkin belum seperti Bapak gini ya. Mungkin Bapak ada kiat-kiat untuk mereka Pak yang mendengarkan cerita inspirasi ini? ini pesan-pesan. Iya. Ya, pesan saya buat teman-teman dan buat teman-teman yang maksudnya yang belum mandiri atau masih bekerja itu tetap semangat dan tetap bagaimana kondisi dan keadaan kita tetap semangat ini. Harus semangat ya. Iya. Karena memang ya memang namanya orang disabilitas pasti ada banyak kekurangan yang itu harus Iya. menjadikan malah Iya. motivasi sebenarnya Kita ya. atasi. Bagaimana cara mengatasi Oke, yang kita sendiri. siap. Nah, monggo videografer. Pak, kalau kiat-kiat untuk menghadapi krisis ini Pak, pandemi ini gimana Pak? Kalau untuk menghadapi krisis ini gimana ya? Ya kita buat produk baru dan itu tadi Inovasi Pak. inovasi ya. Soalnya kan kalau sekarang nyari kerja pun kan sulit, harus buka usaha sendiri kan, nyari kerja di mana-mana kan kalau pandemi kayak gini sulit. Oke. Harus kita buka usaha sendiri, jadi ya kiat-kiatnya ya itu. Iya. Ya kita bertahan di situ. Bertahan ya. Oke. Nah, sekarang buat sobat ceria yang kepingin mendapatkan produknya dari Pak Ahmadi dengan merek Kanta ini bisa dicari di mana Pak kalau di sosial media Pak? Kalau di sosial media di Facebook Namanya Muhammad Ahmadi. Muhammad Ahmadi. Iya. Oke, kalau untuk Kalau tempat lain Instagram Kanta. Kanta. Ya. Jadi @kanta gitu Iya. ya. Iya. Nah, kalau untuk kayak di marketplace gitu masuk, Pak? Belum. Oh, belum ya? Iya. Oke, siap. Nomor. Nomor WA, Pak, mungkin kalau mau custom order nih misalnya, pemesanan spesial itu. 085 Mm-mm. 233
165 143. 143. Oke, nanti akan muncul di bawah ini ya. Oke. Oke, kalau gitu buat sobat ceria yang sedang menonton, jangan lupa untuk like video ini bila teman-teman suka. Jangan lupa komen. Silakan kasih pertanyaan apapun atau mungkin ada ide saran untuk kita mau panggil undang siapa ini ya. Kemudian jangan lupa juga di-subscribe supaya kita channel Cerita Inspirasi semakin berkembang, bisa membantu banyak UMKM untuk tampil. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya update terus dengan video-video terbaru dari Cerita Inspirasi. Kalau gitu saya Andreas, Pak Ahmadi, salam inspirasi.